Oke, teman-teman, sekarang kita mau memupuk tanaman terong ini, karena setelah saya perhatikan sudah banyak dia yang menjadi buah ya. Ini diguyur beberapa hari hujan ya, diguyur hujan beberapa hari. Tapi saya sudah lakukan antisipasi dengan selalu melakukan penyemprotan fungisida ya, untuk menghindari jamur dan juga booster tanaman kita. Tapi alhamdulillah, walaupun hujan mengguyur hampir setiap hari ya tempat ini, terongnya masih tumbuh dan berbuah ya. Dan sekarang kita mau memenuhi unsur kalium untuk pembesaran buah ya, karena sudah banyak yang menjadi buah. Karena memang saya antisipasi, selain menyemprotkan fungisida, saya menaburkan kalsium ya. Kalsium bisa dari cangkang telur, dari air ikan juga bisa, terusnya dari dari kapur dolomit juga bisa, dari abu bakaran juga bisa ya. Tapi kami menggunakan kalsium dari cangkang telur ya. Dan ini persediaan cangkang telur kita untuk pemupukan berikutnya lagi ya teman-teman. Ini belum terlalu kering karena memang musim hujan ya, kita sulit sekali mendapatkan sinar matahari full. Dan bisa teman-teman lihat, ini sudah pukul 11 siang, udah mau jam 12 tapi masih mendung. Makanya saya kenapa masih betah untuk berkebun, karena cuaca mendukung ya. Dan mudah-mudahan jangan hujan, cukup dia mendung saja, karena hari ini saya baru bisa melakukan perawatan dan memanen tanaman-tanaman yang masih ada ya. Ini tomat sudah pensiun ya, kasihan, beberapa hari diguyur hujan akhirnya dia pensiun. Tapi saya sudah memetik semua, padahal banyak buahnya, tapi nggak apa-apa ya, kita masih punya yang sana. Dan saya juga sudah melakukan pembenihan tomat. Dan ini cabai jambak kita yang ada sekitar 8 bulan yang lalu ya, yang kita tanam, dia masih bertahan ya, alhamdulillah, dan masih juga berbuah. Walaupun daunnya juga kadang keriting, kadang sudah sembuh seperti ini, kadang keriting lagi, tapi dia masih mampu mengeluarkan buah ya. Dan terongnya udah tinggi banget ya, kita mau pupuk dulu ya. Dan ini adalah air larutan dari pupuk kalium kita dari POC buah kita ya. Tadi saya sudah menyiram jagung, tapi kita skip ya tadi. Jadi ini kita mau siram juga tanaman terong kita yang ada di belakang. Oke, kita siram sekeliling. Ini pohonnya lumayan besar ya batangnya, bukan cuma lumayan, memang besar. Ini seperti ini 2 kali lipat ibu jari saya ya, besar sekali. Oke, ini hasil kita ya untuk hari ini. Ini ada kacang panjang ya, terong 3, dan sisa cabai kita yang semakin menyusut.
Tapi jangan khawatir ya teman-teman, karena dibalik menyusutnya panen kita itu ada buah yang mulai membesar ya. Seperti inilah. Nah, di sebelah sana juga dan bagian atas itu buah semua ya. Jadi saya tidak khawatir di saat kita memanen hanya seperti ini. Jangan sedih, karena insya Allah dalam 1 minggu ke depan kita akan panen lumayan banyak lagi ya. Nah, itu juga buah-buahnya, daun-daunnya sudah mulai cantik kembali, karena ada beberapa minggu lalu daunnya itu terlihat kuning. Ada juga masih terlihat juga yang kuning, tapi sudah agak lebih mendingan ya daripada beberapa minggu lalu. Dan ini sudah terlihat banyak cabang-cabang baru lagi ya Allah. Nih bunga baru, buah yang masih mau membesar seperti ini. Nah seperti ini. Dan ini nanti yang akan kita panen di kemudian hari insya Allah, jika Allah masih memanjangkan umur, memberikan rezeki kepada kita. Nah insya Allah. Jadi kita kalau menanam cabai itu jangan khawatir. Untuk kalau saya ya, saya cukup menanam 1 kali saja dalam sekitar 2 tahun atau 3 tahun begitu, karena cabai saya dulu itu bisa berumur hampir 2 tahun lebih. Dan dulu itu mungkin bisa jadi dia bertahan sampai 3-4 tahun kalau memang saya rutin memberikan dia perawatan ya. Cuman dulu karena mungkin sudah jenuh ya, sudah bosan. Bayangkan selama 3 tahun, mau hampir 2 tahun lebih itu kita hanya melihat pohon cabai yang sama, dengan ada ranting-rantingnya sudah tua ya, yang sudah tua. Kalau ini belum tua lagi ya. Nah yang sama seperti yang di sana, seperti yang ini. Nah ini kan sudah tua nih ranting-rantingnya seperti ini. Ini ya, yang ini sudah tua, dan ini adalah ranting-ranting yang baru tumbuh seperti ini. Lihat di bagian sini teman-teman bisa melihat pemandangan pohon cabai yang setinggi 2 meter lebih, bukan hanya 2 meter tapi lebih. Lihat jemuran kami sampai dia sudah melewatinya ya, walaupun dia di atas bedengan ya. Bedengan ini hanya sekitar 30 cm ya tingginya. Tanah yang ada di dalam bedengan ini hanya sekitar 30 cm dari permukaan tanah yang sebenarnya. Nah, tapi pohon cabai bisa mencapai 2 meter lebih tuh, seperti ini. Dan ini kita tidak pernah melakukan pemangkasan ya teman-teman. Saya tidak pernah potong pucuk ataupun memangkas untuk bertujuan untuk membuat cabangnya banyak ya. Saya tidak pernah melakukan hal itu, karena memang tanpa kita potong pun dia akan bercabang seperti ini. Nah, dia akan tumbuh cabang, bahkan serimbun ini hanya 6 pohon, tapi bisa seperti ini ya, 6 pohon cabai ya. Oke, ini hasil panen kita ya tadi. Dan ini kecipir yang kita petik tadi, Masya Allah. Nih kecipir yang kita jarang untuk berikan baja, berikan dia pupuk pembuahan, tapi dia alhamdulillah masih berbuah dengan adanya kompos dari sisa-sisa pemangkasan yang kita buang ke tanamannya. Oke. Tuh lagi dia lagi berburu ya. Nah
Tuh, dimakanin apa tuh? Nah, seperti itulah kegiatan kucing kami di sini ya. Di waktu siang atau sore hari, nah itu dimakan. Jadi alhamdulillah hama tikus tidak bisa masuk ya. Walaupun dia bisa masuk, dia akan segera dilahap sama si kucing. Padahal selalu kami bagi makan, tapi memang sudah instingnya berburu. Nah, seperti itulah. Tuh. Dia lagi mengintai sesuatu ya teman-teman. Inilah gunanya kita pelihara kucing ras jenis kucing kampung ya. Di area kebun kami, supaya untuk menghalau binatang-binatang yang akan merusak tanaman. Tuh dia liatin. Baru sadar dia, diperhatikan. Nah, jadi teman-teman yang mungkin ada kendala dengan hama tikus, pelihara kucing jenis ras kampung ya. Setelah berburu, kalau dia tersadar kita memperhatikannya, dia akan meminta makan. Seperti ini. Jadi bukan karena dia nggak dikasih makan, tapi memang itu sudah instingnya kucing ya. Jadi kita perlu sekali untuk memelihara kucing di area kebun kita. Seperti ini. Ini dikelilingi oleh jaring. Nah, jadi ular pun tidak bisa masuk ya. Kecuali mungkin ada lubang di bagian jaring tuh, nah, baru dia bisa masuk. Kalau tikus mau masuk pun pikir-pikir, karena ada si penjaganya di sini, dan ini ada calon. Nah tuh ada calon penggantinya nanti ya, gemuk-gemuk, ada 4 ekor. Lagi tidur pulas. Habis kenyang. Lihat apa coklat? Coklat lihat apa?